Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, dalam makom tayangan syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah jamaah semuanya, dalam pertemuan ini saya akan berbagi wawasan tentang makna hakikat dari kata ma'rifat, atau disebut dengan mengenal Allah, ma'rifat Allah. Apa sebetulnya hakikat yang mengandung hakiki yang bersembunyi di dalam kalam ma'rifatullah? Kalau hanya kita tahu sebutan ma'rifatullah, mungkin hanya sebatas nama. Tapi kenapa ada istilah ma'rifatullah? Ini dari mana asal usul kalam ma'rifatullah? Apa iya ma'rifatullah itu berarti kan mengenal Allah? Apa iya mengenal Allah itu seperti berkenalan dengan Allah? Kalau kita tidak tahu hakiki daripada ma'rifatullah yang kita sebut secara hakikat dengan kalam ma'rifatullah, insya Allah saya akan berbagi wawasan, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah. Persoalan himpunan daripada kata ma'rifat itu, hakikat daripada kalam ma'rifat itu, sifat dari hakikat itu dinamakan ma'rifah. Ma'rifah ini pengenalan kerahasiaan Allah. Kalau ma'rifat itu adalah nama suatu asma yang disebut dengan kalam melihat. Kata melihat dan ma'rifah adalah memandang. Ma'rifat dan ma'rifah ini
kalau kita tidak bisa menempatkan, ini akan berarti hanya melihat saja. Adakah mampu sebuah melihat tanpa adanya wujud memandang? Jadi dengan demikian, kita harus memahami apa yang dikatakan ma'rifah. Ma'rifah ini adalah kajian hakiki pengenalannya. Ya. Ma'rifah ini kajian hakiki dari pengenalan terhadap ketuhanan. Nah, itu dikatakan ma'rifah. Ma'rifah ini golongannya adalah memandang. Memandang ini sama dengan kata ain. Ainun. Ainun. Ainun ini golongan dari memandang. Nah, sementara ain itu golongan dari melihat. Nah, jadi kalau kita bisa membedakan mana yang dikatakan memandang, seperti apa memandang itu, dan seperti apa yang dikatakan melihat itu, ya. Apakah memandang ini sudah termasuk cara memandang atau siapa yang memandang? Kalau dia sudah bernama ma'rifat, berarti mengenal Allah, itu sudah himpunan dari ma'rifah. Perjalanan tajalli sirullah disebut ma'rifah. Sementara perjalanan tajalli Allah disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat himpunan zahir dari ma'rifah. Ma'rifah adalah hakiki yang tidak bisa digambarkan, tetapi dalam kesadaran pengenalan yang lebih dalam. Kalau ma'rifat itu adalah sebuah hakikat penglihatan atau terlihat. Pernyataan terlihat inilah setelah melihat, tentulah kita tahu yang kita lihat ini adalah sesuatu yang dipandang. Pandangan yang dimaksud di sini adalah kita memandang hakikinya di dalam melihat sebuah ma'rifat. Ma'rifat sudah diterangkan dalam suatu kajian terdahulu, yang mana ma'rifat turun ke bumi artinya wujud ma'rifat terlihat. Ada sesuatu yang terlihat turun ke bumi. Jadi orang ma'rifat itu kita akan kaji satu-satu ya. Kalau kaji ma'rifat adalah kodrat zahirnya ma'rifah. Nah, kita lihat zahirnya ma'rifat dulu. Ma'rifat itu bukan siapa yang berma'rifat atau apa yang dima'rifatkan. Ma'rifat ini adalah sebuah ainun sabitah. Ainun sabitah adalah pengenalan hakikatnya Allah yang dihalalkan. Nah, jadi kalau ainun sabitah ini adalah suatu himpunan penglihatan untuk melihat yang tidak terlihat. Penglihatan dan terlihatnya sebuah wujud pandang. Ini yang disebut dengan hakikinya atau pelitanya dari melihat, yaitu memandang. Yang dipandang ini siapa? Hakikinya adalah diri jauhar. Diri awal di alam jauhar, alam kosong. Dikatakan kosong, dia ada. Kalau tak ada, bukanlah kosong namanya. Dan ini yang dinamakan antara perbuatan ma'rifat pada tujuan sukun dan ma'rifah pada tujuan kabir. Artinya batin awal dengan batin usul itu berbeda. Ya, ini yang dikatakan ma'rifat. Ma'rifat adalah pengenalan suatu zahirnya ma'rifah, yaitu hakiki. Jadi kalau kita sudah melihat dan memandang sesuai dengan kajian apa yang melihat dan siapa yang dia pandang, apakah yang mandang itu yang melihat? Jadi bukan seseorang yang melihat, bukan seseorang yang memandang, tetapi pandangan itulah yang melihat penglihatan itu. Nah, ini kajiannya Tuhan.
Kalau kaji Tuhan tidak ada pelaku. Pelaku dari Tuhan adalah aku. Aku adalah ketunggalan. Jadi kalau kita bicara ma'rifah dan ma'rifat, sama artinya kita bicara tentang hakiki dan hakikat. Hakiki dari penglihatan adalah pandang. Pandang ini memiliki pelita khusus. Pelita rahasia dinamakan jauhar. Karena kekuatan jauhar adalah kekosongan yang paling suci di atas yang suci. Ini dinamakan dengan sifat Ruh Kudus, kekudusan atau kesucian. Nah, ini dinamakan suatu nur kudus. Apa yang dikatakan nur kudus? Kesucian yang diperlihatkan oleh yang maha suci. Nah, ini maha sucinya adalah jauhar. Jauhar ini memiliki nur kudus yang bisa memperlihatkan yang tidak terlihat. Ini proses. Kalau kita belum sampai kepada tahap begini, ini belum ada istilah kata ma'rifatullah itu. Ya, ma'rifatullah itu akan terbentuk setelah sempurnanya zahirnya Allah, zat yang terlihat. Jadi kita berhenti dulu bercerita tentang penyembahan, karena dari awal adalah masih ada di atasnya namanya usul. Jadi kalau kita bicara usul, itu bicara terlepas dari siapa yang memandang dan siapa yang dipandang. Nah, ini dikatakan memandang dan melihat. Sesuatu yang kita lihat adalah yang kita pandang di dalam yang kita lihat. Kalau tidak ada pandangan terhadap sesuatu yang dilihat, ini orang ini atau sesuatu atau seseorang itu belum mencapai kesempurnaan. Kalau kita bicara mengenai ma'rifat itu disebut dengan Allah, ini bisa saja melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Ini sangat riskan maknanya kalau kita tidak bisa melihat ke dalamnya. Tetapi kalau kita melihat ke dalam lihat itu, ain itu ada ainun yang berdiri, artinya ada suatu pandang. Tidak mungkin sesuatu karena pandangan tidak terlihat, tidak mungkin. Tetapi karena ada pandanganlah munculnya penglihatan. Penglihatan adalah himpunan, menghimpun tiga penglihatan. Apa gunanya? Melihat ketinggian yang tak tercapai, melihat kejauhan yang tak tercapai, dan melihat kedalaman yang tak tercapai. Ini artinya apa? Dihimpun menjadi diri pandang. Diri pandang ini disebut wujud zahirnya ma'rifat. Nah, diri zahirnya ma'rifat ini memiliki hakiki bernama ma'rifah. Ma'rifah ini tingkat pengenalan hakiki. Dia pada aku yang belum bernama, sementara hanya dia adalah aku dan aku adalah dia. Jadi belum ada penamaan. Itu namanya hakiki. Kalau hakikat, dia sudah memiliki perumpamaan asma. Jadi kalau sudah ada jauharnya, itu masih sifatnya hakiki. Cuma kalau ayan kerajiah sudah terbentuk suatu pandangan, ada yang dipandang yang dihalalkan boleh disebut alif. Allah, contoh alif. Jadi kalau kita melihat garis lurus, tidak ada yang mengatakan Tuhan kita garis lurus. Tetapi karena ada hak ayan kerajiah, maka kita boleh melihat seumpama itu adalah pertanda Allah, Tuhan satu. Nah, ini namanya ayan kerajiah. Sementara aslinya alif itu ayan sabitah, dia tidak terlihat. Ini yang bedanya melihat dan memandang. Untuk yang aslinya dia tidak terlihat, maka di sini butuh kekuatan pandang. Pandang ini dihimpun dari tiga penglihatan. Penglihatan ini terhimpun menjadi satu tujuan yang akan dia pandang. Dengan demikian para jemaah, kata-kata melihat dan memandang dengan kata ma'rifatullah, ya, itu tidak semudah apa yang kita katakan. Ya, butuh proses tafrid dan tajridnya.
butuh proses merasakan dan mengalami, yaitu sebuah peristiwa hakiki. Peristiwa hakiki akan terjabar kepada sejarah pada hakikat. Nah, ini kalau ma'rifah ini belum terjadi dalam suatu peristiwa rohani yang dialami oleh seseorang, maka hakikat itu tidak akan ada terjadi pada suatu kodrat. Kenapa? Hakiki saja tidak mengalami, bagaimana hakikat akan muncul. Jadi akan munculnya sebuah hakikat, sebuah sejarah besar yang kita sebut dengan Jabariyah. Jabariyah ini harus benar-benar berasal dari suatu peristiwa besar terhadap ketuhanan dan Tuhan. Nah, sama, Tuhan adalah ma'rifah, sementara ketuhanan adalah ma'rifat. Ini berpasangan-pasangan dari ketuhanan, tapi Tuhan tidak ada pasangannya. Tetapi ketuhanan memiliki perbedaan satu, yaitu ketuhanan itu adalah pandang melihat dalam pensaksian. Dia mensaksikan, aku memandang engkau. Nah, seperti itu dalam hukum melihat. Dia bersaksi bahwasan aku memandang engkau. Engkau adalah tingkah daripada umat, sementara aku adalah zahir daripada Allah. Dia adalah suatu sir yang memperlihatkan zahir bertingkah. Ini yang dikatakan dengan ma'rifat dan ma'rifah. Jadi dalam hal demikian, kita harus benar-benar memahami perjalanan-perjalanan makom terhadap ma'rifat-ma'rifah, atau dikatakan melihat dan memandang. Kalau ini yang melihat ini bukanlah sesuatu yang memandang, diri pandang ini belum berupa sebuah diri. An-in-un dalam kodrat ainun, di mana ditajadikan pada alif kasroh a, kasroh i, kasroh u. Dua kali kasroh dikatakan dengan pandang dan lihat. Baris dua di atas dan di depan bawahannya alif. Ini sudah diungkap dalam suatu penampakan. Kenapa alif itu terlihat? Karena disitulah jauhar menimbulkan suatu nur kudus yang memperlihatkan, yaitu ainun sabitah, diri pandang, yang mana diri pandang itu memunculkan penglihatan untuk melihat yang tidak mampu dilihat. Inilah gunanya. Jadi proses peristiwa ketuhanan itu harus betul-betul terjadi pada seseorang yang akan menyampaikan sebuah kebenaran. Kalau hanya untuk menyampaikan sebuah kebaikan, itu tidak perlu kita mengalami. Tapi kalau menyampaikan sebuah kebenaran, maka wajiblah kita mengalami. Karena kebenaran itu harus nyata, menjadi suatu kenyataan. Tapi kalau kebaikan, bisa jadi dia sebagai fatwa, filsafat, dan nasihat. Tetapi kalau kebenaran memang harus teralami. Puncak awal pengalaman dan mengalami tadi, pengalaman jatuh pada ilmu, sementara yang mengalami adalah jatuh pada kodrat, iradat dan ilmu. Setelah kodrat ini memiliki suatu tempat meminta dan memberi, iradat, maka di situ terhimpun menjadi satu wujud bernama ilmu. Inilah yang dikatakan sifat dua, Tuhan dan ketuhanan. Sifat tiga, ada aku di antara Tuhan dan ketuhanan. Inilah yang dikatakan alif lam mim. Allahu alam, alam itu Allah. Allahu juga alam, hu daripada alam aku. Artinya melihat Allah pada alam, melihat alam pada Allah, melihat aku pada alam, melihat aku pada Allah. Ini tidak ada perbedaan. Semua itu adalah tajalli daripada lihat dan pandang. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah. Memang kalau kita berbicara tentang ma'rifatullah,
Artinya dilihat dan melihat Allah itu setelah terjadi peristiwa ma'rifah. Ma'rifah peristiwa perjalanan kerahasiaannya Allah. Mana yang akan menjadi panggilan Allah dan siapa yang memanggil Allah tahap awal dan di masa usul, dan apa wujud Allah yang dipanggil. Apakah Allah ini nama Tuhan, dan apakah memang Allah ini Tuhan. Nah, ini perlu kebenaran dari perjalanan yang dialami. Kalau kita tidak mengalami sebuah peristiwa, maka rohani ini menjadi sebuah sengketa hidup. Rohani dimunculkan adalah bukti nyata, fakta nyata, dan dari kenyataan Tuhan. Kenyataan Tuhan itu disandarkan kepada sesuatu yang berdiri, dinamakan naf atau diri. Makanya mengenal Allah, mengenal diri, tapi diri yang dikenal adalah nafsahu, diriku. Mana diriku? Nah, ini juga kalau penempatan kata diri aku adalah menyatakan aku bukan sebuah diri, tetapi aku adalah sesuatu yang berdiri. Nah, inilah dari makom penglihatan dan pandangan. Ternyata untuk mendirikan suatu penglihatan, melihat yang tak terlihat, itu adalah anazir, kekuatannya adalah dari diri pandang. Kalau pandangan ini belum bekerja dan berwujud dan mewujudkan penglihatan, bagaimana bisa penglihatan itu bisa menembus sesuatu yang tak mampu dilihat akan nyata pada penglihatan. Sebelum penglihatan itu nyata awalnya. Kalau sudah nyata penglihatan tadi, maka tidak ada lagi yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat. Inilah kerja pandang. Aku yang memandang dia dan dia yang melihat aku. Nah, inilah perbedaan daripada kata ma'rifat dan ma'rifah. Jadi kalau kita belum mengalami proses ma'rifah, bagaimana bisa ada kata ma'rifat? Ma'rifat sudah terwujud daripada ainun sabitah, diri yang berdiri. Orang ma'rifat bukan orang melupakan diri, bukan orang melupakan siapa dirinya, bukan orang yang kusuk kepada siapa diri, tetapi ma'rifat itu adalah sewujud diri yang diturunkan di tengah-tengah kesibukan dunia. Jadi kalau diri ma'rifah, diri pandang ainun sabitah adalah utusan Allah, manusia yang ada di lingkungan manusia yang tidak manusia. Nah, inilah kodratnya. Jadi dikatakan dia tidak berurat, tidak berdarah. Inilah dikatakan diri pandang ainun sabitah, yang dilihat seumpama Muhammad yang berbentuk zahirnya Allah, disebut dengan ayan karajiyah. Ini yang dikatakan pandang dan lihat. Jadi kalau kita sudah bisa memahami apa itu pandangan, apa itu penglihatan, maka kita sudah bisa melaksanakan. Di saat kita melihat, sesungguhnya kita telah memberikan penglihatan itu kepada sesuatu yang memandang. Yang melihat itu adalah yang memandang. Yang dipandang itu adalah yang terlihat, bukan bisa dilihat. Jadi ainun sabita itu hanya terlihat. Kodratnya datang dan pergi adalah terlihat. Begitulah kalau yang dikatakan ma'rifatullah. Jadi kalau kita tempatkan kata ma'rifatullah itu dalam mengenal Allah, kita harus melengkapi ma'rifahnya. Mengalami pada peristiwa pengenalan, baru muncul zahirnya ma'rifah, dikatakan ma'rifat. Ma'rifat adalah ain sabitah, wujud pandang menjadi diri yang turun ke muka bumi, bukan memisahkan yang tidak bagus, bukan mencari yang bagus, tetapi ada di antara itu semua. Ma'rifat tidak tersentuh oleh apapun. Begitu juga dengan iman dan ilmu. Iman dan ilmu harus di dalam kodrat ma'rifat, bukan berma'rifat kepada iman, bukan bermakrifat kepada ilmu.
Inilah ma'rifat. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Pasti kita berwujud diri, pasti kita melihat diri, pasti kita memandang diri. Ini yang dikatakan mengenal dan melihat. Mengenal Allah adalah orang yang telah melihat Allah. Melihat Allah dalam arti kata adalah dapatnya zahir Allah, berwujudkan akan Muhammad dan bernapaskan akan aku. Ini yang dikatakan kodrat Allah. Allah bukan sebuah kodrat, tapi ada kodratnya Allah. Inilah yang dimaksud tingkatan muslimmu harus ditingkatkan dan ditinggikan. Menjadi pandangan lebih baik daripada memandang. Menjadi penglihatan itu lebih baik daripada hanya bisa melihat. Bisa melihat dan bisa memandang, hanya pandangan itu yang melihat penglihatan sendiri. Memang suatu yang sangat sulit menerima kenyataan, yaitu melihat penglihatan itu sendiri. Dan penglihatan itulah diri pandang yang terlihat. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada lagi yang merasa bermakrifat. Harapan kita menjadilah kodrat makrifat itu. Ma'rifatullah tidak lepas dari pengenalan diri yang berkodrat akan asmanya Allah, berhusna kepada sabitahnya Allah, dan terlihat dalam ayat kerajaan. Dan hakiki pelitanya adalah jauhar basita di dalam nur kudus yang memperlihatkan yang tak terlihat menjadi terlihat. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat para hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu berbagi. Jangan berkata sebelum berbuat, tapi katakanlah apa yang sudah kamu alami dalam perbuatan yang nyata. Insya Allah Islam tauhid. Jangan lepaskan tauhid dalam Islam. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Makanya bertauhid itu lebih awal. Tauhid itulah yang berma'rifatullah. Bukan setelah kita Islam baru ma'rifatullah, tapi sebelum Islam itu didirikan. Islam adalah batin diniyah yang hanya bisa dipakai oleh ruhaniyah. Barakallahu ya karim, ya rahman, ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.